Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara berlangsung ricuh saat mahasiswa mencoba menjemput paksa Kadis Pendidikan yang tak mau menemui pengunjuk rasa hingga dihadang petugas kepolisian dan Satpol PP. Mahasiswa menuntut sebanyak 29 poin kepada Kepala Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara, Enda Mora, yang diduga korupsi atau menggelembungkan dana anggaran tahun 2020. Mahasiswa juga menyoroti kinerja sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Padang Lawas Utara yang dinilai bertentangan dan melakukan pelanggaran hukum pada pengelolaan dan penggunaan dana yang dianggarkan di beberapa kegiatan tahun anggaran 2020. Ada 29 tuntutan, Bang. Jadi apa jawaban Dinas Pendidikan ini? Sama sekali tidak ada, Bang. Kami sini merasa kecewa atas apa yang menjadi jawaban-jawaban atau tuntutan yang kami sampaikan tadi, Bang. Koordinator aksi Arjuliadi menambahkan jika 29 tuntutan mahasiswa tidak direspon Kadis Pendidikan, mahasiswa akan menggelar aksi yang lebih besar. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Enam tersangka tragedi Kanjuruhan, Kapolri nyatakan kemungkinan akan bertambah. Dorongan untuk mundur dari Ketua Umum PSSI semakin besar. Iwan Bule menolak, mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya. Buntut dari prank KDRT, Baim Wong dan Paula Verhoeven diperiksa polisi hari ini. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Fazilah Khairunisa yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru. Kita awali iNews Sore dari informasi puluhan korban luka akibat tragedi Kanjuruhan masih dirawat intensif di sejumlah rumah sakit di Malang, Jawa Timur. Dan beberapa di antaranya belum sadarkan diri. Puluhan korban tragedi Kanjuruhan masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Malang, Jawa Timur. 15 diantaranya dirawat di RSSA Malang. 6 korban masih diawasi secara ketat di ruang ICU dan masih menggunakan alat bantu pernafasan. Keenamnya juga belum sepenuhnya sadar. Masuk RSSA total 68, sekarang ini tinggal 15. Yang ada di ICU ada 6 orang, ya. Yang di perawatan reguler atau low care itu tinggal 9. Hampir 450 orang terluka dalam tragedi Kanjuruhan, sementara 131 orang meninggal dunia. Mayoritas korban meninggal akibat tembakan gas air mata. Mereka berdesak-desakan dan sebagian diantaranya terinjak-injak hingga tewas. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menolak mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Menurutnya kehadirannya di Malang untuk menginvestigasi dan mengunjungi keluarga korban merupakan bentuk tanggung jawabnya. Desakan menuntut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya kian kencang di dunia maya. Hingga siang tadi, petisi berisi tuntutan tersebut sudah ditandatangani lebih dari 20.000 orang. Dengan demikian, petisi di situs change.org ini hanya kurang 5.000 suara dari target 25.000. Namun, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule menolak mundur dari jabatannya. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang meninjau lokasi kericuhan dan memberikan santunan kepada keluarga korban.
Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu tanggapannya seperti apa Pak? Saya tidak tahu, ya. Nanti tanyakan aja kepada petisi itu karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas belum ya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya. Ya, bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Ya. Korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan hingga kini tercatat mencapai 131 jiwa. Tragedi itu menjadi perhatian internasional dan membuat Indonesia berada di posisi kedua insiden kerusuhan sepak bola terburuk di dunia. LPSK mendatangi Satreskrim Polres Malang untuk mendampingi Kelvin, remaja pengunggah video tragedi Kanjuruhan yang sempat viral di media sosial. Kelvin sempat diperiksa di Satreskrim Polres Malang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mendampingi Kelvin, seorang pria yang diisukan diculik pada Senin lalu akibat mengunggah video Aremania yang berdesakan di pintu 13 di media sosial. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menuturkan, kronologis Kelvin dijemput polisi pada Senin 3 Oktober lalu yang diperiksa dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menyayangkan tidak adanya surat panggilan saat Kelvin diperiksa. Ini menemani Kelvin untuk mengambil handphonenya yang kemarin sempat dipinjam oleh penyidik. Kalau Kelvin ini punya hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Kalau diminta keterangan, ya sebaiknya ada surat panggilan. Sementara itu hingga kini ada 10 korban dan saksi terkait tragedi Kanjuruhan yang meminta perlindungan kepada LPSK. Pihak LPSK sejauh ini sudah berkomunikasi dengan kelompok supporter dan rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Polri menetapkan 6 orang jadi tersangka tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Di antaranya 6 tersangka, salah satunya Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kamis malam mengumumkan tersangka tragedi yang menyebabkan 131 orang meninggal di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan gelar perkara dan alat bukti permulaan yang cukup, Kapolri menetapkan 6 nama sebagai tersangka. Para tersangka itu adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman, Kabak Ops Polres Malang Wahyu SS, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Ahmadi. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Polisi juga sudah melaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan status untuk dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang olahraga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Pramana atau yang akrab disapa Juragan 99 mengunjungi rumah korban tragedi Kanjuruhan. Gilang menyatakan siap bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada para korban.
Manajemen Arema FC mendatangi rumah para korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Presiden Arema FC, Gilang Widya, turun langsung untuk menyampaikan duka cita dan memberi santunan. Manajemen Arema menyatakan akan mendatangi seluruh korban, baik korban luka maupun keluarga korban meninggal dunia. Arema memberi santunan sebesar 10 juta rupiah bagi keluarga korban meninggal dunia, sementara bagi korban yang terluka mendapatkan santunan sebesar 2 hingga 5 juta rupiah. Sejak berita ini ada, tragedi ini ada, kita langsung gerak cepat. Yang pasti yang pertama kita mendata, mencocokkan data dari data pemerintah juga data kita. Yang pasti kita membagi tim. Ada tim yang datang ke rumah duka, dipimpin oleh saya. Ada tim yang juga datang ke beberapa rumah sakit. Di sana kita memberikan bantuan moral. Ada santunan juga untuk korban meninggal dunia. Dari kita berikan langsung uang sebesar 10 juta untuk korban rumah sakit atau korban yang berada di rumah tapi mengalami luka berat atau luka ringan, kita berikan uang sebesar 5 juta dan 2 juta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Usai banjir menerjang dan merobohkan tembok di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, sejumlah petugas PPSU dan warga mulai membersihkan lokasi kejadian. Rencananya kegiatan belajar mengajar akan dipindahkan sementara ke madrasah terdekat. Jumat pagi, petugas PPSU dan sejumlah warga mulai membersihkan puing-puing sisa reruntuhan tembok MTSN 19. 3 siswa meninggal dunia akibat tertimpa tembok yang roboh usai banjir menerjang MTS Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis sore kemarin. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar hari ini diliburkan lantaran kondisi kelas yang rusak usai diterjang banjir. Pembelajaran siswa akan dipindahkan ke madrasah terdekat, yakni di Madrasah Aliyah Negeri 11 Jakarta. MTSN 19 kerap menjadi langganan banjir lantaran posisi sekolah yang lebih rendah dibandingkan jalan. Bahkan dalam seminggu terakhir, MTSN 19 sudah 2 kali dilanda banjir akibat tidak kuat menampung debit air dari selokan yang tidak jauh dari lokasi. Rencananya, pemerintah melalui Kementerian Agama akan merobohkan bangunan sekolah tersebut dan menggantinya dengan bangunan baru di pinggir sekolah yang posisinya lebih tinggi dibandingkan bangunan saat ini. Kalau untuk kawasan, memang kawasan Cekung, karena memang kita berada di bawah, secara geografis itu di bawah jalan ya. Memang kadang-kadang memang untuk ketika musim hujan tiba memang ya kita terkena dampak banjir juga, cuma untuk intensitas ketinggian airnya paling ya sekitar antara. Pasca tembok roboh yang menewaskan 3 siswa, kegiatan belajar di MTSN 19 Jakarta diliburkan. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta jajarannya memperbaiki seluruh bangunan madrasah yang sudah tidak layak. Sejumlah menteri mendatangi Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan yang roboh dan menewaskan 3 siswa. Di antaranya Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Menteri Agama meminta jajarannya segera memperbaiki sarana dan prasarana seluruh madrasah di Indonesia, sehingga kegiatan belajar bisa berjalan nyaman dan insiden serupa tidak akan terulang. Dan saya sudah minta ini dari jajaran untuk segera diambil tindak lanjut. Sepertinya memerlukan arsitek khusus ini dalam posisi tanah seperti ini. Ini kita akan perbaiki yang lebih safety ya buat anak-anak. Dan mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa segera kerjakan. Nah, tentu dalam proses pengerjaan itu anak-anak ini perlu tempat belajar. Kita akan koordinasikan dengan sekolah atau madrasah terdekat tadi. Sementara itu, pasca insiden tembok roboh, seluruh siswa dan guru diliburkan. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke madrasah terdekat untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Raga Firdaus, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Sementara itu, suasana duka masih menyelimuti kediaman Dendis Al-Latif, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden tembok roboh di MTSN 19 Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut bertakziah dan memberikan santunan kepada keluarga Dendis. Rumah duka yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ini tidak pernah sepi dari pelayat. Keluarga, teman sekolah, dan guru MTS Negeri 19 Pondok Labu hingga sejumlah pejabat datang silih berganti untuk menyampaikan ungkapan duka kepada orang tua Dendis. Dendis merupakan satu dari 3 korban meninggal dalam insiden robohnya tembok pembatas di MTS 19. Jenazah Dendis dimakamkan pihak keluarga di TPU Kampung Kandang pagi tadi. Sebelumnya pada Kamis malam, Gubernur DKI Jakarta juga melayat ke kediaman almarhum Dendis. Anies didampingi oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah. Kepada orang tua Dendis, Anies menyampaikan rasa bela sungkawa dan memastikan akan memfasilitasi pemakaman seluruh korban. Pemprov DKI Jakarta juga memberikan santunan kepada seluruh korban, baik korban meninggal dunia maupun korban luka. Yang musibah dialami di Madrasah Sanawiyah Negeri 19. Kita menyatakan belasungkawa pada keluarga, mendoakan insyaallah husnul khotimah. Pak Wali Kota, Pak Kapolres sudah berada di lokasi sejak sore dan seluruh jajaran juga begitu, merespon cepat dan harapannya situasi tertangani dengan baik tadi di lapangan, alhamdulillah. Itu saja, malam hari ini saya secara khusus bertemu dengan ibunya, dengan ayahnya, menyampaikan pesan duka dan insya Allah seluruh kebutuhan untuk melakukan proses sampai dengan pemakaman dan lain-lain kami dari. Satu keluarga yang dibunuh karena rebutan harta warisan diautopsi pelaku ayah dan anaknya. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.